kan kalau kita bicara secara umum, wasit itu kan dia bagaimanapun manusia, yes, manusia ya. Tapi manusia yang memiliki ilmu untuk dia bisa praktekkan itu dalam regulasi kan. Iya. Tapi ilmu dengan akhlak kan beda. Lebih baik berakhlak, ilmu kurang bisa diperbaiki. Tapi Iya, kalau benar. ilmunya tinggi tapi nggak berakhlak, nggak akan ada gunanya gitu loh. Iya. Halo Scorer, jumpa lagi dalam konten Lirik Sepak Bola Indonesia. Masih bersama gue Razatnan dan kali ini gue kembali ditemani oleh Bang UK. Apa kabar Bang? Baik, Ngapain pakai masker Bang? abis wisuda. Oh habis wisuda. Ya. Abis Alhamdulillah wisuda sehat. nih, jadi aman lah ya. Aman. Oke, sebelumnya kita pengen ngebahas lagi nih soal situasi yang terjadi di sepak bola Indonesia, Bang. Lagi-lagi wasit. Gue juga gak ngerti nih kenapa bermasalah banget nih wasit di Liga 3. Teranyar ada 4 kartu merah yang dinilai kontroversial lah. Yang di Pertandingan itu ya, pertandingan lawan Bandung United, Farmel lawan Bandung United gitu. Ini ada 4 kartu merah yang dikasih sama wasit Andri Novendra namanya. Nah, dia jadi kontroversial gitu karena ya ini dinilai nih wasit memihak banget nih sama si Farmel. Nah, bahkan ketika terjadi gol ketiga kalau nggak salah, gol ketiga itu dibiarin sama pemain-pemain dari Bandung United terus dikasih tepuk tangan. Bentuk salah satu sindiran lah dalam tanda kutip tuh dari pemain Bandung United. Sarkas lah tuh ya. Sarkas banget gitu. Tapi kalau lo ngelihat situasi kartu merah yang diberikan sebenarnya kan udah nonton nih sekilas siaran ulangnya gitu. Ini sebenarnya memang layak kartu merah atau memang ada sesuatu yang janggal menurut Bang Ike? Nggak nalar sih sebetulnya sih. Karena itu mudah sekali untuk penonton umum pun menjustifikasi bahwa itu bukan harusnya kartu merah ya. Walaupun protes, sekeras-kerasnya protes paling nggak dikasih kartu kuning dulu ya. Kecuali protesnya mengintimidasi dengan menggunakan tangan, menggunakan bagian badan. Itu kan kalau kita lihat Bandung United itu tidak ada protes yang secara secara aksi perbuatan gitu ya. Mungkin bahasa kali ya. Tapi anyway, kalaupun itu dianggap menghujat ataupun menghina ya. Tapi kalau sampai 4 kartu merah itu, apalagi kalau kita lihat dari segmen ke segmen itu, sepertinya nggak terlalu urgent ya menurut gue ya, nggak terlalu urgent kartu merah. Kita lihat tuh, itu kan ini kan protes nih, protes nih salah satu ininya reka adegannya. Berasal dari ketidakpuasan kan, protes itu terjadi kan. Betul. Mungkin kalau kartu merah diakibatkan tindakan memukul, tindakan mencederai lawan, mungkin kita bisa terima gitu ya. Iya benar. Ini dia kartu. Ya dan ini yang menariknya. Bandung United itu tidak membuat perlawanan dalam pengertian kemudian kayak tawur, kemudian mengejar-ngejar wasit seperti episode sebelumnya kan. Iya benar. Kayak terima, cuma ya tadi seperti Rais bilang ya, ini sarkas sebenarnya karena mereka sudah klimaks pada situasi sangat kecewa. Sangat kecewa. Iya benar. Nah ini ada pelanggaran dari coba kita lihat dari tayangan ulang ya. Nih. Ini ada pelanggaran jelas. Ya, pelanggaran jelas, tapi nggak di-call. Nah, yang ini yang di-call, dikasih langsung kartu merah kayaknya nih, Bang. Iya. Ini langsung dikasih kartu merah. Iya, ini situasi. Nah, ini sebenarnya ini kaptennya bener nih. Mencoba untuk melindungi wasit ya, ibaratnya tidak diintimidasi oleh rekan-rekannya. Ini di-call duluan pelanggaran. Nah, ini juga memang salah gitu. Tapi walaupun lebih dulu itu call-nya pelanggaran untuk Bandung United. Benar. Nah, ini memang salah satu. Ini kartu merah tadi ya. Nah, ini dia nih. Ini ada lagi nih langsung kartu merah. Oh, jadi tadi belum dikeluarin ya kartunya ya? 2 kali. Jadi ada 2 pemain ini langsung. Iya, ini yang di kartu merah. Mungkin mulut. Cuma kita kan nggak tahu betul persisnya gitu. Tapi ada lagi yang kena. Kuning ya ini ya. Ini yang mana yang kena kartu kuning? Kita juga bingung. Iya masih absurd lah kita kalau situasi kayak gini ya. Benar. Nah, ini langsung kaptennya kecewa kan. Ngajak teman-temannya itu untuk sejenak mogok. Ini mungkin tadi pada saat ini situasinya ini tadi langsung loncat ya.
Atau tetap masih dalam situasi yang tadi? Segmen yang beda nih. Tadi kan masih yang pelanggaran. Oh, masih ini pelanggaran dari sini. Masih yang pelanggaran dari sini. Nah, ini mungkin di call sama wasit lupa ngeluarin kartu tadi. Mungkin udah bilang suruh dia keluar gitu kali ya. Nah, ini akhirnya tiba-tiba di call langsung merah. Aneh sih, Bang. Iya. Aneh sih memang. Ini aneh. Iya, ini langsung merah. Sangat mengundang pertanyaan besar ya. Yang pertama, nah kalau yang dia kartu merah kedua oke, mungkin wajar karena dia dorong wasit atau protesnya keras. Tapi kalau secara itu kan dorong itu oke lah, wajar gitu. Tapi yang kartu merah pertama, nah yang ini yang aneh, yang patut jadi pertanyaan sih. Kalau menurut gue. Nah, iya. Ini pasti dia anggap mulut ya. Iya. Entah apa dari jauh mungkin lagi langsung diterakin. Kalau ini kita perlu laporan pertandingan ya. Iya. Dari pengawas pertandingan, benar. dari si wasitnya juga, baru kita bisa ngelihat secara utuh ya. benar. Sebetulnya apa yang terjadi gitu, komunikasi apa yang terjadi di lapangan gitu. Iya, benar. Ini sidang Komdis harus benar-benar teliti dan bijak ini dalam memberikan harus dipanggil. Iya, harus dipanggil semuanya. Wasit, pemain mungkin harus dipanggil. Kalau ini efeknya kepada hukuman pemain harus dipanggil. Iya, benar. Pasti. Nah, yang terjadi sekarang juga, Bang, selain ini dia juga situasi lainnya yang mengakibatkan, kalau ini murni kiper nggak salah. Kalau gue bilang ya, harusnya kiper nggak salah ini. Karena ini bolanya kiper memang. Iya, tapi kartu merah, Bang. Iya. Oke, misalnya pelanggaran ya, tapi kartu merah ini yang nggak jelas. Harusnya kartu kuning dulu, tapi ya mungkin ada ini kali ya, karena kipernya langsung nyolot kali ya, keluar kata-kata kasar. Itu makanya langsung kartu merah sama wasitnya gitu. Ya, ini kan karena lagi tadi gue bilang, karena mereka bereaksi seperti ini kan karena dianggap keputusan wasit sangat kontroversial, jadi mereka protes. Benar. Kan kartu merahnya keluar langsung, baru kemudian wasit kipernya jadi kalap kan. Tapi tadi sempat disamperin, Bang, kan makanya kan dia pelanggaran atau kan. Kita lihat dalam tengok ini kan ditinjuk bola, penalti dia. Iya, penalti. Nah, terus langsung ini Bang yang bikin kartu merah. Sebenarnya ini yang bikin kartu merah kalau menurut gua. Sebenarnya tadi penalti ya udah pelanggaran aja, tapi terlalu berlebihan tadi kipernya reaksinya, makanya mungkin langsung di kartu merah. Dan ya kita sebenarnya mempertanyakan juga itu pelanggaran atau enggak. Susah sih kalau kita lihat hanya dari pertandingan gini ya, dalam arti kita nggak tahu persis apa yang terjadi percakapan di dalam lapangan kan ya. Tapi kita harus katakan bahwa keputusan wasit memberikan penalti karena reaksi dari penjaga gawang menghalau bola dengan tangannya itu benar-benar kesalahan besar. Gue bisa pasin itu kesalahan besar. Kalau kita nanti ulang lagi, itu adalah teritorinya kiper. Ya, betul. Itu kan garis kotak kecil ya. Iya. Dia meninju bola karena itu kan ada lompatan. Ancaman, ada lompatan. Ya kan? Nah itu jelas dari sini kan, jelas. Itu yang nggak wajar karena langsung di call pelanggaran terus penalti. Ya, betul. Kecuali kalau kiper ini sengaja nampol. Iya, kalau dia sengaja nampol bolanya nggak kena. Nggak kena. Kan bolanya kena, terhalau. Bolanya kena. Memang ngincernya bola. Kalau ada resiko itu tabrakan memang nggak terhindarkan, namanya duel kan. Betul. Dan itu teritorinya kiper. Kiper harusnya yang dilindungi kiper harusnya. Kan dia kan kena bola dulu. Iya, kalau ada gerakan tambahan itu kan ekses dari benturan kan. Iya, benar. Gue pikir kartu merah yang paling parah. Paling parah karena diawali oleh keputusan kontroversial yang berbuah penalti, kemudian ada reaksi dari kiper. Reaksi kiper itu kan istilahnya kalau dari sini kita lihat verbal aja kan dia. Tapi wasit langsung kasih merah. Agak nyentuh dikit sih tadi, Bang. Agak nyentuh dikit. Enggak, dia kan nyamperin wasit, terus wasit sebelum dia bersentuhan kan wasit itu begini. Coba lihat deh. Sebelum ada coba lagi. Wasit langsung keluar kan gitu. Iya. Ini agak dimundur, coba lihat. Nah, ini tadi. Oke, terus lanjut ini situasinya. Nah, ini kan di call pelanggaran. Nih kita lihat. Tuh, tangannya kan. Udah begitu tangannya. Iya. Nah. Kan kiper nggak ada dorongan. Udah siap. Kagak ada. Kayaknya nggak tahu ya verbalnya seperti apa sehingga udah siap-siap begini. Nah tuh kan, karena udah disamperin dia. Udah disamperin, terus teriak-teriak, ya nggak tahu udah apa yang diucapin. Kiper kan penjaga gawangnya kagak ada gerakan memukul. Kalau cuma dorongan posisi badan gitu ya biasa gitu loh dalam pertandingan kayak gitu. Tapi kan. kita nggak tahu ya apa yang diomongin juga sih, Bang. Kita nggak tahu juga. Terlalu banyak untuk dalam konteks ini mentoleransi keputusan wasit terlalu banyak. Jadi
dari sekian 4 kasus ini sudah nggak bisa lagi ditolerir menurut gua. Iya, harus ada evaluasi ya lah ya. Nggak bisa, udah 4 kartu merah, dan yang terakhir ini jadi puncaknya, membuat pertandingan jadi rusak karena setelah itu Bandung United seperti tidak ingin melanjutkan pertandingan, membiarkan gol terakhir begitu saja kan? Iya betul. Ini sebenarnya benar apa ya? Ini kayak mencoreng kewibawaan dari Liga 3 ya. Walaupun ini sebenarnya puncak dari gunung es, karena sebelumnya kontroversi itu udah banyak. Nah, ini kan jadi memunculkan juga prasangka-prasangka negatif terhadap penyelenggaraan Liga 3 ini. Ya, kita ketahui lah dulu tuh isunya Liga 3 itu banyak ditunggangi judi. Banyak bandar bermain di situ. Kemudian ada klub yang coba untuk diamankan dalam tanda petik untuk bisa promosi gitu. Jadi isu-isu itu semakin liar dengan kepemimpinan wasit yang seperti ini, mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional sekarang babak 32 besar. Kan ini apalagi nanti masuk babak 16 besar pasti perhatiannya soal Liga 3 ini dari provinsi aja udah ribut, terus ada wasit dipukulin lah gitu. Ribut antar pemain atau banyakan sih ribut antar pemain dengan wasit sih. Kalau tadi Rais bilang dulu gitu ya. Sampai sekarang iya maksudnya. Update terakhir kan Bambang Susatyo jadi tersangka. Iya betul. Liga 3 kan. Betul. Artinya masih eksis praktek-praktek itu masih sampai eksis. sekarang. Masih eksis. Itu kita nggak bisa tutupin gitu loh, bahwa memang kebusukan itu masih terjadi sampai sekarang di Liga 3. Terutama ya di Liga 3 ya. Kalau dulu praktek itu tidak terlalu terekspos secara viral karena mungkin akses streaming nggak semasif sekarang Kalau sekarang makin telanjang. Makin gitu telanjang kan. betul. Artinya dulu lebih parah kalau ada streaming semua pertandingan. Iya kan? iya. Nah, artinya dengan kata lain juga sampai sekarang PSSI belum punya solusi untuk gimana memperbaiki citra Liga 3 yang dari dulu sampai sekarang terkenal memang banyak malpraktek kalau gue bilang. Kalau wasit mungkin mal decision kali ya. Iya. Malpraktek kan identiknya sama dokter ya. Ini mal decision ya. Itu gini, pertama kita beban ataupun juga tanggung jawab dari federasi itu sudah pasti sampai sekarang semakin berat ya untuk memperbaiki citra Liga 3. Yang kedua, yang khawatir untuk jangka panjangnya ini, ada orang-orang ataupun juga generasi-generasi berikutnya yang mungkin sekarang sedang meniti karir menjadi wasit, berpikir ulang tentang keselamatannya, tentang bahaya-bahaya yang akan dihadapi kalau dia terus menjadi wasit, melihat potret-potret seperti ini. Benar. Kan kalau kita bicara secara umum, wasit itu kan dia bagaimanapun manusia, manusia ya. Tapi manusia yang memiliki ilmu untuk dia bisa praktekkan itu dalam regulasi kan. Iya. Tapi ilmu dengan akhlak kan beda. Lebih baik berakhlak, ilmu kurang bisa diperbaiki. Tapi kalau ilmunya tinggi tapi nggak berakhlak, nggak akan ada gunanya gitu loh. Nah ini yang menurut gua PSSI harus, istilahnya wasit nih harus, kalau pabrikan mobil itu harus overhaul ya, bawa masuk semua ke bengkel, terus di brainwash gitu ya, buat semacam kayak semacam pesantren kilat lah gitu ya, sebelum penyegaran lah ya, refreshment ya. Refreshment selama ini kan lebih ke fisik ya. Iya. Lebih ke fisik dan ke pemahaman aturan baru. Tapi tidak menyentuh sisi manusianya kan. Oke. Padahal kalau dibilang wasit dulu katanya harus ditingkatkan kesejahteraannya. Sekarang udah luar biasa. Gila gajinya, gokil gajinya itu. Jadi artinya kan lebih ke SDM-nya ya. Lebih ke SDM-nya ya. Kalau ini sebenarnya bisa kita lihat juga parameter internasional. Berapa banyak sih wasit kita yang masuk ke pentas internasional ya. Contohnya yang terdekat aja AFF cuma berapa sih? Iya. Yang bersertifikasi FIFA kan cuma 5. Iya, sejauh ini yang kita tahu ya ada 5. Dibanding dengan level liga kita yang begitu luar biasa kan ya. Itu kan bukti bahwa pendidikan ataupun SDM dari perangkat kita nggak sejalan dengan hiruk pikuknya liga kita ini. Iya. Ini level luar biasa itu soal hiruk pikuk ya. Iya. Kalau kualitas masih peringkat 26 kalau nggak salah di Asia. Nah itu yang yang miris ya, miris ya. Kalau di luar negeri itu kan wasit bahkan ada yang sudah profesional yang benar-benar wasit itu kayak di Liga Inggris kan sudah profesional. Memang digaji hanya untuk niup duit. Kalau di kita kan masih semi profesional. Jadi masih ada pekerjaan lain ya. It's okay, di negara berkembang itu juga semua begitu ya. Ada yang akuntan, ada yang dokter, ada yang polisi. It's okay. Sepanjang dia bisa menjalanin aturannya secara independen, objektif dan tidak terafiliasi dengan kepentingan tertentu. Ya kan itu yang penting. Yang harus dibelah ya, dikupas gitu.
yang kita sampai saat ini belum bisa gitu. Iya. Kita masih menantikan nih, nanti pengen ngubungin juga dari pihak PSSI lah, entah nanti dari komite wasit ataupun Pak Sekjen gitu. Sampai saat kita ini ngobrol nih masih belum belum ada respon ya. Masih belum ada respon gitu. Jadi kita berharap banget sebenarnya. PSSI telah menerima laporan dari pengawas pertandingan dan penilai wasit pertandingan Bandung United. Dan dari hasil laporan tersebut, wasit di samping pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata dilakukan oleh pemain Bandung United, juga ada perkataan-perkataan kotor dan kasar yang ditujukan kepada wasit. Bahkan dari konfirmasi dan laporan wasit kepada kami, wasit dikatakan dengan kalimat bangsat, wasit anjing, pada saat wasit meniup fluid, pelanggaran. Beberapa pemain menyampaikan kalimat-kalimat yang kasar seperti itu. Itu sehingga dalam pertandingan tersebut wasit mengeluarkan 4 kartu merah, dan ini pun sudah kita bawa ke ranah komite disiplin. Komdis kita berikan kewenangan sesuai dengan aturannya untuk melakukan keputusan-keputusannya. Kedepannya ini harus dibuat semacam persyaratan yang ketat ya untuk jadi wasit ya. Jadi nggak bisa wasit tuh cuma istilahnya sekedar hobi sepak bola. Benar. Tapi dia harus punya knowledge, punya level lah, level pendidikan gitu kan. Kan paling gampang kan dari situ is. Jadi seiring tuh dengan keilmuan dia, kemudian cara dia mempraktekkan itu kan dari intelijensi juga gitu. Iya benar. Kalau dia asalnya cuma dari mantan pemain misalnya ya, itu kan secara akademik kan kurang gitu. Kita harus akui itu memang. Kalau di luar negeri kan rata-rata mereka sarjana semua is. Ya benar. Jadi knowledge-nya terus intelektualnya juga kan. Faktor komunikasi bahasa Inggris juga itu penting karena ya, salah itu, satu. Betul. Tapi itu lebih ke internasional lah. Ya. Kita lebih sekarang ngomongin domestik dulu ya. Kalau internasional jelas levelnya kita jauh di bawah. Malah kita kalah banyak kalau jumlah wasit FIFA-nya dengan yang Kamboja punya. Iya. Dengan yang Timur Leste punya misalnya gitu. Gue nggak tahu ya. Tapi itu bisa ditelusuri itu. Terlalu sedikit dengan jumlah membership kita di federasi dibanding dengan wasit yang terafiliasi FIFA sangat sedikit, rasionya jauh banget gitu loh. Iya. Makanya kita jarang lihat wasit-wasit kita mimpin di level ASEAN aja, jarang kan? Jarang. Malaysia tuh banyak tuh. Iya. Malaysia, Thailand, mungkin Vietnam. Oh malah. Iya, emang mereka developmentnya bagus. Nah, yang kita pertanyaan juga adalah soal development ini Bang. Biasanya memang wasit-wasit Liga 3 kan wasit-wasit dari Asprof ya. Gitu, karena ini kan bagian dari development katanya gitu. Nah, terus kalau misalkan ada yang buruk performanya diturunin tuh ke Liga 2 tuh. Ke Liga 2 atau bahkan sampai ke Liga 3 tuh. Nah, itu penurunan prestasi lah kalau dari downgrade lah gitu. Nah, itu kalau ngelihat dari proses promosi degradasi seperti itu, karena di Liga 1 sekarang pun banyak wasit-wasit baru dan wasit-wasit muda. Yang dari Manado lupa ya. Poli I juga nama ininya gitu marganya. Ini bagus juga wasit Manado ini. Kalau ngeliat yang beberapa yang oke ya performanya gitu. Kalau yang saya lihat gitu. Nah, berharap banget sih bermunculan lagi Torik Alkatiri yang baru gitu. Karena dulu Torik kan benar-benar rising star banget gitu. Oke, gue sedikit agak ke belakang ya. Kalau kita lihat wasit-wasit Liga 1 sekarang, benar tadi kita raih banyak wasit-wasit muda. Wasit-wasit muda itu yang di-upgrade ataupun juga dipromosikan dari Elite Pro, dari kompetisi Elite Pro tahun sebelumnya. Dari pengalaman gua secara langsung itu banyak banget wasit-wasit dari DKI yang promosi. Oh iya, Liga Top Score banget. Dari Liga Top Score banyak banget. Coba cerita Bang. Kayak Mustafa Umarela, terus kakaknya siapa tuh? Nuzur Fadila. Itu ya dari Liga Top Score. Dan mereka benar-benar berkarir gitu dari memimpin kompetisi usia dini. Dan itu terus berlangsung bertahun-tahun. Kalau sekarang Liga Top Score misalnya 11 tahun, berarti karir mereka dari 11 tahun yang lalu. Dari wasit paling level bawah lah di Aspro. Betul. Dan sekarang udah banyak banget wasit-wasit yang gue lihat mimpin di Liga 1 tuh, ini wasit-wasit Liga Top Score. Yang dia promosi. Kenapa? Bukannya membanggakan
liga top skor bukan. Tapi Asprop DKI ini diuntungkan dengan banyaknya kompetisi-kompetisi usia muda di ranah Jabotabek ya, sehingga mereka terlatih, terasah, teruji di luar dari adanya kompetisi-kompetisi yang resmi mereka gelar. Karena kompetisi-kompetisi resmi mereka itu rata-rata lama, sebentar. Kayak Suratin, gitu kan. Justru mereka lebih banyak dimatangkan dari kompetisi-kompetisi swasta yang begitu masif di Jakarta. Jadi jangan heran kalau banyak wasit-wasit dari Jakarta terutama yang dia promosi ke Liga 1, ke Liga 2, dan Liga 3. Nah, kalau tadi sempat sebut wasit dari mana? Manado ya. Itu coba dihitung rasionya. Sedikit sekali, bukan cuma dari Manado. Dari kota-kota yang kompetisi grassroots-nya sedikit. Pasti sedikit. Bagaimana dia Asprop ini mempromosikan wasit kalau jam terbang di domestiknya dia kurang dibandingkan diadu dengan wasit Jakarta misalnya yang dia setiap minggu memimpin. Benar. Nah, yang kayak gini kan artinya saling berhubungan nih. Wasit itu kan bagaimanapun terlatih, teruji kalau dia banyak mimpin jam terbang. Benar. Sebelum naik ke level nasional dia harus mimpin domestik dulu kan. Kalau di domestiknya itu di tingkat askapnya atau di tingkat askotnya jarang ada kompetisi, gimana dia bisa teruji? Iya. Kan banyak yang cemburu juga. Wasit Jakarta paling banyak. Iya, emang Jakarta karena banyak kompetisinya. Benar. Ya, itulah. Selain ada Tarkam atau Fun Football ya. Nah, iya. Apalagi kalau dihitung dengan itu kan, itu ujian mental sesungguhnya. Benar. Lu kalau main Tarkam di pinggir lapangan itu rantai, badik, golok. Wah itu, aduh. Pernah gue ngalamin lagi main bola Tarkam gitu di pinggir lapangan udah ngorek-ngorek arit aja. Kan kita sebagai tim tamu udah takut kan, udah ngelosin aja daripada pulang nggak selamat. Ya itulah ya fenomena-fenomena yang ataupun juga pemandangan-pemandangan yang kita juga harus lihat gitu loh. Bahwa sebuah kompetisi itu ini kan ekosistem bukan cuma 1-2 komponen tapi semua komponen kan. Yes. Kalau di ranah pertandingan permainan kan sebenarnya pemain, wasit, official. Kan 3 itu kan. 3 ini kan yang harus disentuh oleh pendidikan, edukasi. Iya, betul. Karena ini kan sebenarnya inti dari sepak bola sebetulnya kan. Iya. Kalau salah satunya pemain dibina terus saat kompetisi tapi kalau wasitnya kurang, dapat pembinaan juga, ya susah gitu bisa upgrading bareng gitu. Iya benar-benar. Itu sih yang paling diinginkan ya. Dari kita juga pengen ngelihat tuh sebenarnya akan semakin banyak kompetisi di level usia dini ataupun level grassroots yang bisa memberikan jam terbang kepada wasit-wasit, bahkan bukan hanya wasit, pemain. Efeknya memang banyak sih kalau banyak kompetisi. Jadi memunculkan generasi paralel ya. Generasi pemain juga muncul, generasi wasit juga muncul. Benar. Dan pelatih juga pelatih muda muncul. Ini juga pelatih juga kan, jadi development pelatihnya juga jalan ya. Kayak wasit yang sekarang ini banyak gue lihat karena gue taunya Jakarta ya. Soalnya kan sering berinteraksi mereka. Itu banyak yang dari IKIP loh. Banyak yang dari UNJ. Orang lama banget loh Bang IKIP. Banyak banget wasit dari yang dia sarjana gitu loh. Iya benar. Terus ada yang juga jadi pelatih. Iya. Ada yang juga statistik. Ini kan keilmuan itu kan perlu ya. Benar. Upgrading dia gitu. Jadi kalau dia punya ilmu yang mumpuni, dia orang berpendidikan, dia juga punya kepercayaan diri. Iya benar. Mental kan. Mental. Kalau dia itunya kurang ya gimana dia mau percaya diri gitu. Iya. Tapi juga selain juga harus bisa menguasai ilmu itu, mereka juga harus bisa bela diri sih. Kalau ngeliat situasi ya kayak kemarin ya, serem banget, dikejar-kejar gitu, udah pasti ditendang. Guyonnya itu kalau mau mimpin dia harus punya kelebihan lain, atletik. Selain lari cepat juga bisa nangkis lah paling enggak ada lah ininya. Oke deh, itu dia tadi itu pembahasan kita soal wasit. Thank you banget Bang. Semoga ada perbaikan lah ya, kita harapin di pembinaan ataupun development wasit ini biar tidak ada lagi ya, walaupun nanti masalah pasti akan selalu ada ya, tapi setidaknya bisa diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap PSSI khususnya ataupun wasit kita tuh harusnya bisa dikembalikan lagi, coba dimaksimalin untuk dikembalikan lagi. Itu yang sebenarnya dibutuhin sama PSSI sekarang ya. Perbaikan citra mereka ya. Dan ini kan menyangkut aspek perilaku sih. Aspek perilaku tuh kan nggak bisa serta-merta setelah mereka sudah jadi wasit. Jadi harus sejak pengkaderan di awal itu sudah ditanamkan. Iya. Jadi perilaku, attitude itu sudah mulai ditanamkan. Kalau istilahnya kita mau daftar militer kan tuh
fit and proper testnya ketat banget tuh ya. Betul. Psikotesnya ya itu menyangkut ini kan aspek ideologinya dia, integritasnya dia, kredibilitas itu kan di wasit nggak ada kayak gitu Is. Iya sih. Nggak ada kan? Nggak ada. Iya, nggak ada. Cuma tes-tes gitu doang. Iya, tes cuman tes tertulis terus praktek. Oh iya, praktek ya itu yang di ini. Coba di psikotes deh, dia ngadepin tekanan bagaimana. Kayak kita kerja deh. Iya, Kita paling susah di situ kan. Benar. Bahkan kalau di militer tuh kan sampai ada pantohir, penilaian akhir. Itu paling ketat banget, dia jalan miring aja udah nggak lolos nih. Misalnya kayak gitu kan dibuat seleksi bertingkat gitu loh. Jadi nggak mudah, jangan dibikin mudah jadi wasit gitu. Iya sih benar-benar. Walaupun kita niatnya pengen development tapi juga jangan mudah dalam menyaringannya ya. Iya. Oke, itu dia tadi. Thank you banget Bang. Thank you banget Scorer. Sampai jumpa lagi di konten-konten lirik sepak bola Indonesianya. Sepak bola Indonesia. Gue Resatna dan juga Bang Yuken mewakili seluruh tim yang bertugas. Mengucapkan terima kasih dan pamit.